Pemirsa, kelompok Hamas merilis video bahwa mereka masih terus menyerang Israel di tanah Palestina. Militer Zionis Israel yang kerap menindas warga Gaza tak bisa membuat Hamas berdiam diri, mereka pun menyerbu para tentara Zionis. Ini adalah potongan video operasi lawan Israel dari kelompok Hamas. Aksi ini dinamakan Operasi Kompleks, terjadi di area Al-Shujaiyah. Hamas menargetkan tentara Zionis Israel, kendaraan, dan rumah-rumah tempat pasukan Zionis berkumpul. Komandan Operasi Al-Shujaiyah menyampaikan bahwa Hamas telah melaksanakan penyergapan gabungan yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai dengan skenario operasi. Hamas juga mengklaim telah menguasai situasi dengan tembakan terhadap musuh dan kendaraannya yang melakukan infiltrasi di daerah Al-Huda, sebelah timur Shujaiyah. Selain di Al-Shujaiyah, Hamas juga merilis keberhasilannya meledakan bulldozer D9 milik Israel dengan bom barrel berdaya ledak tinggi di kota Al-Qararah, timur Khan Yunis. Sementara itu, militer Israel terus melancarkan serangan di wilayah Gaza via udara dan darat. Israel klaim ada 100 target teroris Hamas yang sudah diserang di Gaza. Dalam pemberitaan media setempat melaporkan bahwa pasukan darat Israel menargetkan infrastruktur senjata dan pejuang Hamas di Khan Yunis dan Rafah di selatan daerah tersebut. Tentara Israel mengklaim bahwa berhasil menghancurkan fasilitas penyimpanan senjata hingga alat peledak di utara Gaza. Klaim dari tentara Israel bahwa selain menargetkan fasilitas gudang senjata, target teroris Hamas juga berhasil dilenyapkan. Mereka menargetkan 100 teroris Hamas dalam penyerangan tersebut. Dilaporkan target serangan termasuk tenda darurat pengungsi Palestina di daerah Al-Mawasi. Pemirsa, dalam 24 jam terakhir Israel menyerang Gaza hingga menewaskan ratusan orang. Sejumlah korban masih tertimpa reruntuhan dan Israel secara terang-terangan memperluas operasi militernya. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan data terbaru sejak 24 jam terakhir Israel terus membombardir Gaza. 138 orang dilaporkan meninggal, 452 orang dilaporkan luka-luka dan mencari perawatan medis. Sejumlah korban masih tertimbun reruntuhan bangunan dan petugas tidak dapat menjangkau mereka. Israel baru-baru ini memperluas operasi militernya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel mengklaim bahwa mereka beroperasi untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas. Sejak serangan Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu, tentara Zionis telah menewaskan 57.268 warga Palestina dan melukai 135.625 orang. Pemirsa, 15 warga Palestina di Khan Yunis meninggal pasca serangan udara oleh Israel pada Jumat kemarin. Sementara 20 orang lainnya tewas di berbagai lokasi saat mengambil bantuan pangan. Seorang ibu berduka dan menangis sembari menggendong putranya yang terluka akibat serangan udara Israel. Di sisi lain, seorang wanita menangis di depan jenazah anak dan menantunya yang telah menjadi korban kebiadaban serangan Zionis Israel. Sebelum jenazah keduanya disalatkan bersama jenazah lainnya lalu dimakamkan. Zionis Israel kembali menyerang Khan Yunis Jumat pagi waktu setempat. Sementara 20 warga lainnya turut menjadi korban saat mengambil bantuan pangan di daerah Gaza Selatan.
Kelompok Hamas merilis video bahwa mereka masih terus menyerang Israel di tanah Palestina. Militer Zionis Israel yang kerap menindas warga Gaza tidak bisa membuat Hamas berdiam diri. Mereka pun menyerbu para tentara Zionis. Ini adalah potongan video operasi lawan Israel dari kelompok Hamas. Aksi ini dinamakan Operasi Kompleks, terjadi di area Al-Shujayyah. Hamas menargetkan tentara Zionis Israel, kendaraan, dan rumah-rumah tempat pasukan Zionis berkumpul. Komandan Operasi Al-Shujayyah menyampaikan bahwa Hamas telah melaksanakan penyergapan gabungan yang telah direncanakan sebelumnya dan sesuai dengan skenario operasi. Hamas juga mengklaim telah menguasai situasi dengan tembakan terhadap musuh dan kendaraannya yang melakukan infiltrasi di daerah Al-Huda, sebelah timur Shujayyah. Selain di Al-Shujayyah, Hamas juga merilis keberhasilannya meledakan bulldozer D9 milik Israel dengan bom barrel berdaya ledak tinggi di kota Al-Qarara, timur Khan Yunis. Sementara itu, militer Israel terus melancarkan serangan di wilayah Gaza via udara dan darat. Israel mengklaim ada 100 target teroris Hamas yang sudah diserang Gaza. Dalam pemberitaan media setempat melaporkan bahwa pasukan darat Israel menargetkan infrastruktur senjata dan pejuang Hamas di Khan Yunis dan Rafah di selatan daerah tersebut. Tentara Israel mengklaim bahwa berhasil menghancurkan fasilitas penyimpanan senjata hingga alat peledak di utara Gaza. Klaim dari tentara Israel bahwa selain menargetkan fasilitas gudang senjata, target teroris Hamas juga berhasil dilenyapkan. Mereka menargetkan 100 teroris Hamas dalam penyerangan tersebut. Dilaporkan target serangan termasuk tenda darurat pengungsi Palestina di daerah Al-Mawasi. Pemirsa, dalam 24 jam terakhir Israel menyerang Gaza hingga menewaskan ratusan orang. Sejumlah korban masih tertimpa reruntuhan dan Israel secara terang-terangan memperluas operasi militernya. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Diandra Mukni. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Arlisa Adi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan data terbaru sejak 24 jam terakhir Israel terus membombardir Gaza. 138 orang dilaporkan meninggal, 452 orang dilaporkan luka-luka dan mencari perawatan medis. Sejumlah korban masih tertimbun reruntuhan bangunan dan petugas tidak dapat menjangkau mereka. Israel baru-baru ini memperluas operasi militernya di wilayah jalur Gaza. Tentara Israel mengklaim bahwa mereka beroperasi untuk menghancurkan kemampuan militer Hamas. Sejak serangan Israel di Gaza pada 7 Oktober 2023 lalu, tentara Zionis telah menewaskan 57.268 warga Palestina dan melukai 135.625 orang.